Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi subuh hari ini Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat lainnya yang kalau kita hitung fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Kalau seandainya kita hitung-hitung itu nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak akan terhitung apa yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat oksigen yang kita hirup pada saat ini itu akan sangat berharga ketika kita membutuhkan tabung-tabung oksigen, ya. Apalagi dalam kondisi langka, subhanallah, ya. Sangat berharga sekali oksigen yang kita hirup. Dan jumlahnya pun kalau kita hitung luar biasa mahalnya satu tabung oksigen. Sehingga apa yang Allah berikan kepada kita sudah selayaknya dan seharusnya kita syukuri. Belum lagi nikmat yang lainnya, nikmat kesehatan, ya, tubuh kita bisa berjalan dengan normal, ya, sehingga kita bisa nikmat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan usaha dakwah beliau, subhanallah, kita keluar dari kejahilan jahiliyah, dari zaman kebodohan kepada cahaya Islam, kepada terang benderangnya ilmu pengetahuan, sehingga kita keluar dari kebodohan-kebodohan yang memang dan sepatutnya kita tinggalkan. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Musalla Ar-Raudhah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan melanjutkan kajian kita terhadap kitab Bulughul Maram. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang bab syurutus shalah, bab tentang apa saja yang menjadi syarat dalam salat kita, maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan bab sutrati as-shalah. Bab tentang sutrah salat, ya. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Mengulangi apa yang sudah kita dapatkan di bulan sebelumnya, mengingatkan kembali bahwasanya jadi tempat syarat sahnya sholat adalah kita bersuci, ya, melakukan taharah baik dari hadas besar maupun hadas kecil, ya, kemudian juga menutup aurat pada saat kita akan melakukan sholat. Yang ketiga, menghadap kiblat dalam kondisi normal, ya, tentunya bukan dalam kondisi perjalanan atau dalam kondisi tidak mengetahui kemana arah kiblat. Kemudian menjauhi tempat-tempat yang di situ ada najisnya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas hadis-hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram terkait dengan bab sutratus musalla. Bagaimana kita mengetahui tentang batas ataupun sutroh itu artinya sesuatu yang menutupi, ya. Kalau kita lihat dalam kamus bahasa, secara bahasa, kata sutroh itu diambil dari sataro yasturu. Apa sataro yasturu? Artinya menutupi sesuatu yang membatasi kita. Itu kaitan dengan sutroh. Atau kalau kita lihat di dalam rumah, ada yang disebut dengan sitar. Sitar itu apa? Artinya hordeng.
Ya, hordeng itu kan membatasi apa yang ada di dalam rumah dengan apa yang ada di luar rumah. Kenapa dalam dalam kitab-kitab fikih dibahas tentang sutra, ya, tentang batas yang membatasi antara tempat kita sholat, ya antara di mana kita berdiri sholat dengan apa yang ada di hadapan kita. Maka kita perlukan ada yang namanya sutra, suatu yang menutupi, suatu yang menyembunyikan, ya, sataro, atau di situ ada garis gitu. Nah, itu secara bahasa sutra adalah suatu yang menghalangi dan menutupi. Adapun secara istilah, kalau dalam fikih itu ada lughatan, wastilahan, atau syar'an. Apa yang dimaksud dengan sutra dalam sisi pengertian syariah? Sutra dalam pengertian syariah adalah sesuatu yang dijadikan oleh seorang yang sholat di depannya sebagai pembatas, antaranya dengan orang yang lewat di depannya. Definisi secara syariah atau secara istilah ini ada dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, jilid yang ke-24 halaman 177. Jadi jelas sekali yang dimaksud sutra adalah yang membatasi antara kita yang sholat dengan apa yang ada di depan kita. Itu dilakukan oleh kita yang akan sholat. Namun pengertian ini sifatnya masih umum, ya, karena nanti ada ulama yang akan membedakan terkait apakah garis atau batas sejadah sudah dimasukkan dalam kategori sutra atau belum. Jadi apa saja yang dimasukkan dalam kategori sutra atau bukan. Nah, kalau Bapak dan Ibu pernah ke beberapa masjid, kita lihat di situ ada ada papan atau ada benda yang seperti batu nisan. Nah, ketika orang mau sholat, dia ambil itu kemudian diletakkan di depannya. Ya. Ada yang mengartikan sutra seperti itu, ya. Jadi kalau kita ke beberapa masjid, pasti kita akan menyaksikan itu, ya, ada di pinggir-pinggir masjid disediakan papan, ya, bentuknya seperti batu nisan, gitu ya. Kalau kita ke kuburan itu kan ada papan nisannya, ya. Cuman tingginya itu beragam, ya, sesuai dengan apa yang dibuat atau disediakan masjid atau musala masing-masing. Nah, bagaimana sebetulnya kitab-kitab fikih membahas tentang sutroh ini? Ya, ada beberapa hadis yang membahas tentang sutroh yang dijadikan sebagai dalil masyru'iyati as-sutroh. Disyariatkannya sutroh ini kepada kita semua bagi yang akan menunaikan ibadah sholat. Nah, hadis yang dijadikan dalil tentang disyariatkannya sutroh bagi para musalli, orang-orang yang sholat, itu datang dari Ibnu Umar. Hadis dari Ibnu Umar di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tusalli illa ila sutratin wala tada ahadan yamuru baina yadaika fa in aba fal tuqatilhu fa inna ma'ahul qarin. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang dikatakan baginda Nabi, la tusallu, janganlah kamu sholat illa ila sutratin, kecuali menghadap sutra. Wala tada, dan janganlah engkau biarkan ahadun, seorang pun, yamuru baina yadaika, melewati di depan kamu. Fa in aba faltuqatilhu. Masya Allah, ini agak keras Nabi mengatakan, jika mereka menolak, ya, jika mereka nggak mau ketika dihalangi untuk tidak melewati di depan kita pada saat kita sedang sholat, faltuqatilhu, kata Nabi, maka bunuhlah orang tersebut. Fa inna ma'ahul qarin, karena sesungguhnya pada orang tersebut, ya, bersamanya ada qarin. Qarin ini nama lain dari jin, ya.
Jadi iblis itu kan punya apa? Punya zuriyah, punya keturunan. Dalam surat apa Al-Kahfi ayat 50 itu dijelaskan ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis ya. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih ya. Bahwasanya ketika Allah perintahkan para malaikat untuk sujud itu, maka ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan yang menolak untuk sujud kepada Adam. Namanya siapa? Namanya iblis. Ya. Kemudian Allah menjelaskan kana minal jinni. Iblis itu adalah golongan jin. Ya. Jin yang bagaimana? Fafasaqa an amri rabbih. Jin yang melakukan tindakan kefasikan, tindakan kemaksiatan dari apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Itu jelas Allah mengatakan ya, dan jin ini punya keturunan. Kalau tadi dikatakan dari bangsa jin, maka jin ini punya anak dan keturunan. Dari mulai apa namanya? Dari mulai iblis dulu Allah ciptakan sampai dengan saat ini jumlahnya tentu sudah lebih banyak jin ketimbang manusia. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi peringatan ataupun warning yang diberikan oleh Rasulullah SAW, la tusalli illa ila sutratin wala tada ahadun yamuru baina yaday. Janganlah kita sholat ya kecuali kita menghadap sutra, menghadap penghalang atau pembatas tadi. Dan wala tada, jangan biarkan orang melintasi di depan kita. Fa in aba faltuqatilhu, jika mereka menolak ya untuk tidak lewat di depan kita, maka bunuhlah. Fa inna mahul qarin, karena sesungguhnya bersama orang tersebut ada qarin, ada jin. Para ulama menjelaskan juga apa yang disebut qarin adalah jin yang penciptaannya itu bersamaan dengan diri kita. Qarin itu kalau diartikan secara bahasa adalah teman. Jadi pada saat bapak dan ibu dilahirkan itu pasti ada qarin yang Allah ciptakan bersamaan dengan penciptaan kelahiran kita. Jadi sangat wajar kalau misalnya ada orang mengatakan ketemu dengan si fulan gitu. Di mana di pasar. Oh tadi saya ngeliat fulan kayaknya lagi belanja. Tadi kayaknya saya melihat si fulan itu lagi tawaf di mana, di Ka'bah. Padahal orang tersebut telah wafat seminggu yang lalu misalnya, tapi dia nggak mengetahui. Ya. Maka orang yang mirip itu bisa jadi adalah qarin. Qarin kan artinya teman, ya. Sesuatu yang mendampingi. Sesuatu yang mendampingi. Ya. Memang mirip dengan kita, dan banyak kejadian ya sejak zaman Rasulullah SAW. Kadang qarin ini memanfaatkan kondisi ya, manfaat kondisi karena mirip dengan kita. Dan qarin yang Allah ciptakan bersama dengan kelahiran kita itu tidak mesti agamanya sama dengan kita. Bisa jadi ada qarin yang agamanya Nasrani, Yahudi, atau agama-agama lain yang bisa jadi mereka bukan Muslim. Kecuali qarinnya baginda Nabi SAW. Dan satu-satunya qarin yang tidak bisa menyerupai temannya ini adalah qarinnya baginda Nabi. Kalau kita, qarin itu bisa menyerupai dengan kita, sehingga bisa mengecoh dan lain sebagainya. Nah, karena ada sifat sifat iblis di dalam orang yang melewati kita pada saat sholat, maka Rasulullah perintahkan untuk menahan. Kalau ditahan nggak bisa, maka bunuhlah. Dalam artian ini sangat keras peringatan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka yang melewati atau melintas di depan orang yang sholat. Tapi kadang kita di masjid itu suka lucu juga, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ada orang kadang yang melintasi di depan orang sholat itu dengan menunduk gitu, dengan etika dan adab. Nah, kalau yang belum ngaji ya tentu seperti itu. Karena kita di wilayah timur
Ya kadang ada orang yang ketika lewat di depan orang sholat tuh dengan penuh adab, etika dan santun sambil kemudian membungkukkan badan. Nah ini tidak diperkenankan. Ya. Jadi kalau kita sudah mengaji tentang sutra, maka Bapak Ibu harus hati-hati ini ya, harus hati-hati sehingga apa namanya kita tidak melakukan, tidak lewat di depan orang yang sedang sholat walaupun dengan penuh etika, dengan penuh santunan, dengan membungkukkan badan, ya. Tetap ketika ada orang yang sholat kita tidak boleh melewati. Bahkan kadang saya menemukan di beberapa masjid atau musola, ya, ketika ada yang masbuk nih, soft yang di depannya mau keluar, dia nggak berani melewati orang yang sudah selesai sholatnya, tapi justru berani melewati orang yang sedang sholat atau masih masbuk. Ini ada yang angkat tangannya, Mas Anto. Mangga kalau ada yang ditanyakan. Kepencet Ustaz. Oh, kepencet. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Ya, itu menjadi salah satu dalil, ya, menjadi dalil masyru'iyah tentang disyariatkannya sutra atau pembatas atau penghalang. Jadi kira-kira bisa dipahami Ibu Bapak ya apa yang disebut dengan sutra. Nanti bentuk-bentuk sutra itu akan kita jelaskan. Yang terpenting kita pahami dulu sutra itu adalah pembatas yang ada di depan kita pada saat kita sholat. Nanti bentuk-bentuknya macam-macam, bisa apapun yang digunakan untuk pembatas itu. Nah kemudian yang kedua selain tadi dalil tentang masyru'iyah, tentang disyariatkannya sutra, yang kedua adalah hukum sutra itu sendiri. Ya. Semua ulama sepakat ya bahwa sutra bagi orang yang sholat memang disyariatkan. Disyariatkan itu berarti ada ketentuannya. Ketika ketentuannya disyariatkan, tentu ada hukum di dalamnya. Apa sih hukum kita menjadikan sutra yang ada di depan kita itu? Apakah hukumnya wajib? Apakah sunnah? Apakah mubah? Nah, ketika sudah berbicara hukum, pasti ini akan ada perbedaan-perbedaan pendapat antara ulama yang mewajibkan dan ulama yang mensunahkan. Jadi ada dua pendapat dalam hal ini. Yang pertama mereka yang mewajibkan, yang kedua yang mengatakan sunnah. Bisa dikatakan ulama dari zaman salaf sampai hampir tidak ada yang mengatakan bahwasanya hukum sutra itu wajib. Ya. Jadi nggak ada yang mengatakan, hampir seluruhnya nggak ada yang mengatakan wajib ya. Jumhur ulama dari ulama salaf ya baik dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah berpendapat bahwasanya sutra itu bagi orang yang sholat hukumnya adalah sunnah. Jadi jelas ini para ulama-ulama salaf ya dari 4 madhab itu mengatakan bahwasanya hukum sutra itu adalah sunnah. Jadi kan kita jelaskan di awal ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat sunnah. Nah, siapa yang mewajibkan? Yang mewajibkan kalau kita lihat buku-buku fikih dari zaman klasik sampai saat ini, ya baik kitab fikih kontemporer, maka kita akan temukan dalam kitabnya Al-Imam Asy-Syaukani. Ya, beliau hidup tahun 1250 Hijriah. Ya. Imam Syaukani dalam Nailul Autar mengatakan qauluhu falyusalli ila sutratin fihi anna ittikhadus sutra wajibun. Jadi perkataan beliau maka hendaklah ia sholat menghadap sutra ya. Padanya terdapat satu petunjuk bahwa misalnya mengambil sutra saat sholat adalah wajib. Ini pendapat Al-Imam Asy-Syaukani pada saat beliau mengambil kesimpulan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat Syaukani inilah dalam kitab Nailul Autar ini kemudian diikuti oleh Syekh Albani rahimahullah yang memberikan ta'liq atau catatan terhadap hadis-hadis sutra. Beliau mengatakan fafil hadisi ijabul as-sutra.
Ya, dalam hadis disebutkan tentang kewajiban memasang sutra. Ya. Ini bisa kita lihat dalam kitab Sifat Salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dan juga dalam kitab Tamamul Minnah halaman 300 tentang pendapat Syekh Albani kaitannya dengan hukum sutra. Jadi bisa kita dapati dua pendapat yang mewajibkan itu adalah pendapat Al-Imam Asy-Syaukani dan Syekh Nasiruddin Al-Albani. Adapun pendapat yang menyatakan sunnah, ya, bisa kita simpulkan jumhur ulama, ya, dari sejak zaman dulu sampai sekarang ini jumhur itu adalah ulama yang mayoritas. Ya. Ibnu Rushd Al-Hafidh Al-Maliki yang hidup tahun 595 itu memberikan statement bahwasanya sutra itu adalah hukumnya sunnah. Ya. Sampai dalam kitab Ibnu Rushd dalam Bidayah Al-Mujtahid dikatakan wattafaqal ulama bi ajma'ihim. Para ulama itu sepakat semuanya, berijma ala istihbabis sutra bainal musalli wal qiblah. Ya. Bahwasanya sutra itu hukumnya adalah istihbab. Istihbab itu disunahkan atau ini kata lain dari sunnah. Ya. Jadi ala istihbabis sutra, ya, tentang istihbabnya, dicintainya, disukainya atau sunnahnya sutra ini untuk diletakkan bainal musalli wal qiblah, di antara orang yang sholat dengan kiblat. Idza shalla munfaridan kana au imaman, jika dia sholat sendirian atau menjadi imam. Jadi ini pendapat dari Ibnu Rushd, ya, mazhab Maliki. Beliau mengatakan dalam kitab Bidayatul Mujtahid jilid pertama halaman 82, beliau mengatakan ulama itu sudah sepakat berijma, ya, bahwasanya istihbab sunnah hukumnya meletakkan sutra antara orang yang sholat dengan kiblat apabila dia sholat sendirian atau dia menjadi imam. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibnul Qudamah Al-Maqdisi, ya, dalam kitab Al-Mughni Syarhul Kabir jilid 2 halaman 174. Ya. Al-Imam Ibnul Qudamah mengatakan wala na'lamu fi istihbabi dzalika khilafan. Bahwasanya kami tidak mendapati adanya perbedaan dari para ulama yang mengkategorikan meletakkan sutroh di depan orang yang sholat itu adalah hukumnya lebih disukai atau kata lainnya adalah sunnah. Nah ini pendapat-pendapat para ulama menyimpulkan dari hadis-hadis yang ada. Ya, termasuk nanti ada dari mazhab Syafi'i juga sama, ya. Statement yang diberikan oleh Imam Nawawi karena beliau termasuk dari mazhab Syafi'i, yustahabbu lil musalli an yakuna baina yadai sutra min jidarin aw sariyatin aw ghairiha. Sangat disukai, kata Imam Nawawi dalam kitabnya Raudatul Talibin, ya, sangat disukai bagi orang yang sholat itu untuk meletakkan sutra di depannya, ya, baik itu berupa tiang, ya, ada tiang, ada tembok, ya, atau pembatas yang lainnya, Wayadnu minha bihaisu la yazidu bainaha ada salasati ajra. Ya. Dan dia mendekat ke mana? Ke sutroh itu, ya. Ini pendapat Imam An-Nawawi dari Syafi'i. Jadi jelas ulama-ulama 4 mazhab dari zaman salaf itu termasuk yang mengatakan bahwasannya sutroh hukumnya adalah sunnah. Adapun ulama-ulama kontemporer atau modern, ya, seperti Syekh bin Baz yang pernah menjadi mufti di Arab Saudi, ya, Syekh Utsaimin dan Lajnah Daimah mengatakan, ya, pendapatnya Syekh bin Baz mengatakan as-salatu ila sutrati sunnatun muaqqadah wa laisa wajibah.
Ya, jadi Syekh bin Baz mengatakan berpendapat bahwasanya sutra itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan dan bukan wajib. Ya. Begitu juga Syekh Utsaimin mengatakan as-sutratu fi shalah sunnatun muakkadah illa lil ma'mum fa innal ma'mum la yasunnu lahu ittikhadhi sutra iktifa'an bi sutratil imam. Sutra itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah bagi siapa? Bagi imam yang sholat berjamaah. Makanya kalau kita lihat di Masjidil Haram, banyak orang yang lalu lalang di depan orang yang sholat. Karena apa? Karena ulama ada yang berpendapat sutra bagi orang yang berjamaah itu adalah letaknya di depan imam. Jadi kalau ada orang yang melewati imam, itu yang harus dicegah. Tapi bagi yang melewati makmum lalu lalang di depan makmum itu tidak masalah, dibolehkan. Ya, karena sutra itu bagi yang berjamaah adanya di depan imam. Nah, fenomena ini kita lihat di mana? Di Masjidil Haram. Orang lalu lalang melewati depan orang yang sholat pada saat sholat berjamaah, ya, itu dibolehkan karena sutra yang paling utama bagi yang berjamaah adalah sutranya imam. Tapi ketika kita sholat sendirian, baik di Masjidil Haram, di musola di rumah kita, di masjid-masjid yang ada dimanapun, maka larangan untuk melewati orang yang sholat itu berlaku bagi siapapun. Nah ini ketentuan dan hukum yang ada di dalam syariat kita ya tentang kaitan dengan sutra. Jadi kita sepakati dan kita bisa ambil ya. Ada dua pendapat yang mewajibkan dan pendapat yang mengatakan sunnah. Silakan Bapak Ibu memilih dari dua pendapat ini dengan dalil-dalil yang sudah dijelaskan tadi. Tapi punya konsekuensi kalau kita mengambil pendapat yang wajib ketika kita sholat tidak meletakkan sutra di depan kita, ada pembatas penghalang, maka otomatis sholat kita menjadi tidak sah. Kalau mengambil pendapat yang wajib. Nah, untuk tidak memberatkan kita, maka sebaiknya kita mengambil pendapat yang mengatakan sutra itu adalah istihbab atau disunahkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Bulughul Maram, hadis yang pertama di bab sutratul musalla, ya, ada tasdidul wa'id fil mururi bainal musalli was sutratihi. Ada peringatan yang sangat keras sekali yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang larangan untuk melewati di depan orang yang sholat. Hadisnya dari Abi Juhaim Ibnul Haris radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Abu Juhaim Ibnul Haris, semoga Allah meridhoinya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaihi minal ism lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadai." Kalau seandainya kita tahu, kalau seandainya kita sadar, kata baginda Nabi, lau ya'lamul mar'u baina yaday musalli, kalau orang yang suka lewat di depan orang yang sholat itu tahu, kata baginda Nabi, madza alaihi minal ism, bagaimana beratnya dosa orang yang melewati orang yang sholat itu, ya, lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina. Pasti dia lebih baik berdiri 40. Kata-kata hadis itu 40. Entah 40 hari, 40 tahun atau 40 apa di sini. Tapi yang jelas bagi Nabi mengatakan lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu. Jika dia berdiri selama 40, ya, baik 40 jam kah, 40 hari, 40 minggu atau 40 tahun, ya, itu lebih bagus ketimbang dia melewati orang yang sholat. Nah, berarti kan di sini sangat concern sekali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita tidak merusak konsentrasi orang yang sholat. Kalau ada orang lewat di depan kita, pasti kita sudah tidak konsen sholatnya. Maka Nabi memerintahkan supaya kita tidak melewati di depan orang yang sholat. Baik dengan ada lewat di depan orang yang sholat tidak diperbolehkan. Dari hadis ini para ulama kemudian menyimpulkan
wal hadisu dalilun ala tahrimil murur baina yaday al musalli. Ya. Hadis tadi menggambarkan tentang keharaman kita melewati, ya, berjalan di depan orang yang sholat. Aima baina maudi jabhatuhu fi sujudihi wa qadamaihi. Ya. Jadi melewati antara orang yang sholat dengan sutroh yang ada di depannya. Wakila ghairu dzalika wa huwa 'amun fi kulli musallin fardhan aw naflan sawa'un kana imaman aw munfaridan. Ya. Ini berlaku bagi yang sholat sendirian ataupun di depan imam pada sholat berjamaah. Ini sangat pas sekali larangan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap mereka yang punya kebiasaan melewati di depan orang yang sholat. Bagaimana kalau misalnya nggak ada jalan lain? Nah, ini juga yang harus dipahami oleh kita yang sholat, Bapak Ibu sekalian. Kadang saya juga melihat nih, ada orang yang sholat sunnah, itu di depan pintu keluar masuknya orang. Nah ini juga nggak bagus, harus dipahami juga. Jadi jangan kemudian kita menyalahkan orang yang lewat di depan yang sholat, tapi kita sebagai orang yang sholat juga harus sadar. Memilih tempat, bukan tempat yang dilalui oleh orang untuk keluar dan masuk masjid. Ini udah jelas ini pintu masjid, pintu mushola. Kita sholat pas di depan pintu masuk ke pintu keluarnya ini, sehingga orang susah untuk keluar dan masuk. Bagaimana kalau kondisinya seperti itu? Kata Nabi, lakana an yakifa arba'ina khairan lahu. Kalau orang itu selama 40 musim, kalau ulama yang menjelaskan yang dimaksud 40 itu ada 40 musim. Ya, musim itu kan kalau di Arab hanya 2, musim panas dan musim dingin. Ya, itu berarti sekitar 20 tahun ya. Kalau dalam 1 tahun ada 2 musim, berarti 40 itu kan ada 20 tahun dalam dia berdiri selama 20 tahun ya, selama 40 musim untuk menunggu orang itu selesai sholatnya. Ya. Tapi harus dipahami juga tadi orang yang sholat juga harus mengetahui posisi itu. Jangan sampai kita sholat di depan jalan yang menjadi akses keluar masuknya orang ke dalam masjid atau ke tempat yang dipakai untuk ibadah. Hadis yang selanjutnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk an sutratil musalla. Ya. Nabi pernah ditanya pada saat dalam perang Tabuk. Jadi beliau dalam perang Tabuk itu ada seorang sahabat bertanya an sutratil musalla, tentang batas atau ukuran dari sutrah itu. Faqala mislu muakhirati rahli. Akhrajahu Muslim. Berapa ukuran sutrah yang bisa kita gunakan untuk menjadi penghalang atau pembatas pada saat kita sholat? Maka Rasulullah SAW menjelaskan muakhirati rahlin, setinggi pelana kuda. Jadi kalau kita Bapak Ibu pernah lihat pelana kuda, atau kalau yang belum silahkan nanti jalan-jalan ke BKT, di situ ada kuda ya, di Banjir Kanal Timur itu ada penyewaan kuda, kita bisa lihat pelana kudanya, tempat duduk kuda itu setinggi apa gitu. Maka kalau diperkirakan antara setengah sampai 1 meter ya tingginya itu. Nah ini hadis yang menggambarkan tentang seberapa tinggi dari sutroh itu. Nabi mengatakan dengan perkiraan ya sekitar setinggi pelana kuda lah gitu. Pelana kuda itu sekitar setengah sampai 1 meter. Ya. Wa fil hadis nadabun lil musalli ila ittikhadhi sutra. Ya. Hadis ini menggambarkan bahwasanya sunnah hukumnya bagi orang yang sholat untuk menjadikan sutra atau mengambil sutra, batas penghalang itu,
wa innahu yakfihi mislu mu'akhirati rahlin. Ya. Sebagai tanda itu cukup dengan meletakkan sesuatu yang tingginya itu seperti pelana kuda tadi, setengah atau 1 meter. Ya. Wa yasulu bi ayyi syai'in aqamahu baina yadayhi, benda apapun yang bisa dilihat seukuran pelana kuda itu bisa dijadikan sebagai sutra. Nah, ini ukuran yang pertama dari sutra tersebut, ya. Dalam hadis lain disebutkan wa an Sabrati ibnu Ma'bad al-Juhani, dari Sabrah bin Ma'bad al-Juhani yang mengatakan baginda Nabi SAW telah bersabda, liyastatir ahadukum fis shalah walau bisahmin. Hendaklah orang yang akan sholat meletakkan sutra liyastatir, ya, walau bisahmin, walaupun dengan anak panah. Ini penjelasan Nabi lagi yang lain terkait dengan berapa ukuran sutra itu. Karena ada yang kekeh, teman-teman kita di lapangan, ya, di beberapa masjid yang namanya sutra itu ya harus setinggi pelana kuda. Mungkin karena dia hanya membaca hadis yang tadi kita sudah sebutkan dari Sayyidah Aisyah terhadap pertanyaan di perang Tabuk tadi. Kalau cuma membaca hadis ini, maka yang ada di pikirannya adalah sutra itu harus setengah sampai 1 meter itu, seperti pelana kuda. Padahal ada hadis lain yang menyatakan liyastatira ahadukum fis shalah walau bisahmi. Hendaklah orang yang sholat itu menjadikan pembatas walaupun dengan anak panah. Anak panah ini kan tipis, ya, gitu. Tipis berarti ukurannya paling cuma berapa senti anak panah ini. Jadi kita meletakkan anak panah di depan itu cukup, gitu. Kalau anak panah berarti kan di sini dapat kita artikan karena anak panah itu sangat tipis, berarti kita membuat garis pun itu sudah cukup sebetulnya untuk menjadikan itu sebagai sutra. Atau bagaimana dengan di masjid-masjid yang sudah ada jarak softnya, ada karpet, ya, karpet dari soft pertama, kedua, ketiga itu sudah ada batasan. Maka para ulama berpendapat cukup kita menjadikan batasan-batasan karpet sholat itu sebagai sutra kita. Jadi nggak mesti meletakkan benda lagi di depan sebagai bentuk pembatasnya, tapi batas karpet antara yang soft pertama, kedua, dan ketiga itu sudah cukup bagi kita jadikan sebagai sutra. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana hukumnya kalau ada himar, keledai, wanita, kemudian ada anjing hitam yang melewati orang yang sholat? Nah, kenapa ini disebutkan? Karena pada saat itu Rasulullah SAW juga sering sholat di lapangan, ya, atau di masjid yang saat itu belum ada temboknya. Makanya dalam hadis Abi Dzar Al-Ghifari disebutkan, yaqta'u sholatir rajulil al-muslim idza lam yakun baina yadayhi mislu mu'akhkharati rahlin. Ya. Akan terputus sholat seseorang apabila tidak ada pembatas. Ya, pembatas itu seperti pelana kuda. Apa yang memutus sholat? Al-mar'atu. Jadi kalau ada wanita lewat di depan kita, ya, antara kita yang sholat dengan sutra yang ada di hadapan kita, ya, kalau ada perempuan yang lewat, maka sholat kita menjadi terputus atau batal. Yang kedua, jika yang lewat di depan kita adalah al-himar, keledai, dan juga kambing hitam, anjing hitam. Hadis lain menyebutkan al-kalbul aswad syaitan, karena sesungguhnya anjing hitam itu adalah bentukan dari syaitan. Nah, ini 3 hal ini yang dikatakan oleh Nabi yang bisa memutus sholat kita, maka kita perlu meletakkan sutra atau menjadikan sutra di hadapan kita. Nah, ini bukan berarti menyamakan wanita dengan himar, keledai, dan anjing hitam, ya, bukan. Tapi memang
kalau perempuan yang lewat itu terkadang konsentrasi kita untuk sholat menjadi buyar. Apalagi wanita-wanita yang tidak menutup auratnya. Nah itu hadis yang kaitan bisa membatalkan sholat ketika di hadapan kita ada yang lewat, ya, baik itu wanita, keledai maupun anjing hitam. Insya Allah kalau masjid-masjid sekarang yang dua hal tadi, keledai dengan anjing hitam, kemungkinan nggak akan ada lagi itu. Tapi kalau perempuan bisa jadi ya, kalau perempuan lewat di depan kita pada saat sholat bisa jadi. Karena memang posisi tempat sholat ibu-ibu di masjid kan biasanya ada di pojokan atau ada di tempat-tempat tertentu yang pintu keluar masuknya itu sama dengan pintu keluar masuk laki-laki yang sholat. Bisa jadi pada saat kita sholat, kemudian ada ibu-ibu yang lewat di situ, ada wanita yang lewat, nah itu bisa memutuskan sholat kita. Bapak Ibu sekalian, apa tindakan kita ketika ada orang yang lewat di depan kita pada saat kita sholat? Maka Nabi mengajarkan yadfa'ul musalli al-maru baina yadai bilutfin fa illam yadfa dafa'ahu bisyiddah. Maka ketika ada orang yang lewat, tindakan kita yang pertama apa? Yadfa'u al-musalli, menghalangi orang yang lewat di depan orang yang sholat bilutfin. Bilutfin itu dengan lemah lembut. Kita letakkan tangan kita dulu supaya orang nggak lewat di depan kita. Tapi kadang ada kejadian lucu, Pak. Ketika kita menghalangi tangan kita begini, ya, itu disalamin gitu. Tangan kita menghalangi dia untuk lewat, tapi dia kemudian mengambil tangan kita untuk disalamin. Ini kejadian-kejadian di masyarakat yang lucu-lucu karena memang tidak memiliki ilmunya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ketika ada orang yang sholat kemudian menghalangi supaya Bapak Ibu nggak lewat di depannya, dia sholat, jangan kemudian tangan orang itu disalamin. Apalagi sama ibu-ibu ya, bisa batal sholatnya nanti. Nah ini perintah Rasulullah SAW, kalau ada yang lewat halangi dengan bilutfin, dengan penuh kelembutan, ya. Walam fa'illam yandafi dafa'ahu bisyiddah. Jika dia masih kekeh pengen lewat di depan kita karena kita sudah menghalangi, maka boleh kita menghalangi dengan keras. Jadi bukan sekedar menghalangi tapi nonjok juga boleh, Bapak Ibu. Nah, ini petunjuk baginda Nabi, ya. Ketika kita sedang sholat, ada orang mau lewat, udah di baik-baik ya, udah baik-baik kita menghalangi, tapi dia masih mau lewat juga, tonjok aja gitu. Terus idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, jika kalian sholat maka jadikanlah sesuatu sebagai tanda ya, yang menjadi tanda terlihat bagi orang. Faroda ahadun an yajtaja baina yadayhi falyadfahu, yang kalau orang ingin lewat di depan antara kita dengan sutra tadi, kita bisa halangi. Fa in aba falyuqatilhu, jika dia menolak maka boleh sampai dibunuh. Wa innama huwa syaiton, karena sesungguhnya orang tersebut adalah manifestasi dari setan. Nggak bisa dibilangin, nggak bisa dicegah. Ya. Falyuqatilhu itu sudah bahasa yang sangat keras dari baginda Nabi. Berarti larangan itu sangat keras sekali. Ya, tapi yang pertama kali kita lakukan dengan penuh kelembutan bilutfin. Ketika dia nolak maka kita boleh memukulnya atau menghalanginya dengan cara yang keras. Nah itu beberapa hadis dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita bisa memahami baik kita sebagai orang yang sholat maupun sebagai orang yang tidak melakukan sholat, sehingga bagi orang yang sholat disunahkan untuk meletakkan sutra batasan apapun, baik sutra yang tinggi yang kelihatan maupun sutra yang hanya bersifat garis seperti batas-batas di dalam karpet sholat. Hadis yang terakhir yang kita baca dari dari bab tentang sutra ini adalah hadis dari Abu Hurairah, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an.
Jika salah seorang kalian sholat, maka jadikanlah di hadapannya sesuatu, ya, jadi sebagai pembatas. Fa illam yajid falyansa bi ason. Jika tidak mendapatkan sesuatu, nggak ada tiang, nggak ada tembok, maka boleh menjadikannya tongkat. Fa illam yakun falyahuttu khatton. Jika tidak ada tongkat, tidak ada apapun benda, ya, falyahuttu khatton, maka dia boleh membuat garis. Nah, ini harus dipahami oleh teman-teman. Jadi sutra itu tidak harus benda yang berwujud, benda yang punya ketinggian, ya. Maka boleh juga fa'ilam yakun falyahuttu khatton, dia membuat garis, ya. Boleh juga kita menandakan dengan batas-batas di karpet-karpet sholat yang sudah tersedia di masjid. Summa la yadurruhu man marra baina yadayhi, dan kalau orang itu lewat di batas sutroh yang sebelah sananya, kita tidak boleh memukul atau menghalangi. Jadi kalau ada kita dengan sutroh, orang itu lewat di sebelah sananya, itu tidak boleh bagi kita untuk membahayakan atau menghalangi atau mencegah orang yang lewat, selama bukan lewat antara kita dengan sutroh yang ada di depan kita. Tapi kalau orang itu lewat di di balik sutroh, itu tidak ada larangan, ya. Wal hadisu dalilun ala anna sutra yujzi'u bi ayyi syai'in kanat, bahwasanya sutra itu boleh dalam bentuk apapun, boleh dalam bentuk tembok, boleh dalam bentuk tiang, boleh dalam bentuk anak panah, boleh dalam bentuk apapun setinggi pelana kuda, boleh dalam bentuk hanya garis saja, boleh dalam bentuk batas sejadah, ya, sehingga tidak ada larangan bagi kita untuk menjadikan apapun sebagai sutroh. Yang jelas itu adalah sebagai penanda antara kita yang sholat dengan tempat sujud kita. Nah, jadi teman-teman di lapangan yang masih masih berpandangan sutra itu harus sesuatu yang tinggi seperti pelana kuda, mohon dibaca lagi hadis-hadis yang ada di dalam kitab Bulughul Maram ini, sehingga wawasan pandangan kita tidak sempit, ya, dan kita bisa menjadikan apapun sebagai sutra. Tas pun boleh kita jadikan sebagai sutra kalau kita bawa tas, gitu. Ya, supaya misalnya tas kita ada laptop nih, kita mau sholat sunnah, kita letakkan di depan kita. Tas kita ada barang berharga, kita letakkan di depan kita, itu sekaligus bisa menjadi sutra. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ingin didiskusikan, ya? Bangga, silakan kalau ada yang perlu kita diskusikan atau diperjelas. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya silakan unmute. Ustadz mau nanya, Ustadz. Bangga. Jarak kita ke sutro berapa, Ustadz? Karena sering masalah gini, ada yang nggak masang sutro, tapi di pintu masuk kita mau lewat terlalu dekat udah pasti nggak boleh kan? Tapi dia nggak masang sutro, tapi kita jalan agak melingkar lebih jauh ke depan. Nah, berapa, Ustadz? Ya, sutro itu diletakkan sepanjang normalnya sujud kita. Normal sujud kita berapa? Sebagaimana digambarkan hadis, itu kan Rasulullah SAW itu ketika sujud seperti badannya itu memanjang gitu. Nah, batas sutra itu adalah sepanjang menjadi tempat sujud kita. Jadi kalau mungkin bisa digambarkan 1 sampai 1,5 meter lah, ya. Satu Kalau sejadah lah ya, Ustadz, ya. kita itu kita bisa membayangkan ya Pak Iya, Julius, berapa panjang sujud kita itu, ya. Iya, satu sejadah gitu ya, Ustadz, pokoknya. Satu sejadah lah, ya, satu sejadah. Kalau di masjid berarti satu karpet itu, ya. Satu karpet itu kan ada ukurannya tuh. Nah, seperti itulah gitu. Setelah satu karpet itu kita boleh lewat di depannya, atau batas sejadah itu boleh kita lewat di depannya. Walaupun dia nggak masang sutra ya, Ustadz, ya. Walaupun tidak memasang sutra, maka batas sejadah itu sudah menjadi sutra. Atau batas karpet masjid antara karpet kedua, ketiga, keempat itu sudah menjadi sutra buat orang tersebut, dan kita bisa melewati di depannya. Kecuali kalau dia memasang lebih, ya. Dia ada di karpet sholat yang kedua, tapi dia masang sampai lebih batas dari karpet yang dia sholat. Kalau memang dia pasang di situ lebih dari batas satu karpet sholat, maka yang kita jadikan adalah benda yang diletakkan di depannya.
Nah, jadi Bapak Ibu nanti kalau ada orang yang menghalangi kita sholat, kita lewat di depan orang sholat, tangannya jangan disalamin ya, karena itu perintah Rasulullah, kalau ada yang lewat di depannya maka dihalangi. Tapi juga ada kejadian juga, ada anak kecil ditonjok gitu oleh bapak-bapak ya, mungkin baru belajar hadis ini, karena anak ini bulak-balik ketika ada orang sholat itu bulak-balik, di depan shaf ketika sholat berjamaah, anak kecil itu lewat, main tonjok aja tuh bapak anak kecil itu ya. Nah, orang tuanya marah. Boleh nggak seperti itu? Nah, yang pertama ini anak kecil. Yang kedua, dia lewat di depan shaf orang yang sholat berjamaah. Ya. Larangan lewat di depan shaf orang yang berjamaah itu hanya ada pada imam. Ya. Sama kondisinya seperti di Masjidil Haram. Kalau kita sedang berjamaah maka kita lalu lalang di depan orang yang sholat berjamaah itu tidak mengapa. Tapi kita dilarang melewati depannya imam. Nah, ini pandangan-pandangan itu yang perlu diluruskan ya. Jadi kadang ada orang yang terlalu salah memahami hadis ketika ada anak kecil yang lewat di depan shaf pada saat berjamaah itu langsung dicegah dengan keras ya. Padahal bisa dilakukan dengan cara yang lembut terlebih dahulu gitu. Mungkin terganggu sholatnya ya, tapi nggak perlu sampai ditonjok lah gitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ini Ustaz, terkait batas sutra tadi. Kalau kita lihat praktek sholat di Masjid Nabawi, khususnya di Raudhah, sepertinya hal seperti itu dilanggar gitu ya. Bahkan kadang-kadang kepala dilompati gitu. Itu bagaimana kita melihatnya hal yang seperti itu, Ustaz? Ya, kalau di Raudhah itu kan kita sholat sunnah Pak ya. Iya. Nah, sholat sunnah ini kan berarti munfarid ya, sendiri-sendiri kan ya. Ya, sendiri-sendiri. Ya, berarti kalau kita sholatnya munfarid sendiri-sendiri, itu berlaku larangan melewati orang yang sedang sholat. Ya. Nah, ini kan permasalahannya kaum muslimin ini ada yang berilmu dan ada yang tidak berilmu. Nah, ketika bukan hanya di Masjidil Haram ya, di tempat kita juga banyak gitu. Keluar ketika ada yang masbuk, dia lebih suka melewati orang yang sholat ketimbang melewati orang yang duduk yang sudah selesai sholat. Nah, ini dilema buat kita bagi yang keterbatasan ilmu tapi nggak mau ngaji gitu, sehingga lewat orang yang sholat baik di Raudhah maupun di tempat-tempat yang lainnya. Nah, kalau di Raudhah ini kan kita sholatnya sholat masing-masing munfarid, karena di situ kita bisa sholat sunnah apapun ya. Beda kalau nanti sholatnya sholat berjamaah, di depannya sudah ada imam, kita mau lewat di depan shaf yang pertama, kedua, atau shaf yang ada di dalam Raudhah itu tuh nggak apa-apa. Tapi kalau sholat munfarid itu nggak boleh, berlaku bagi kita untuk menghalangi orang yang lewat. Beda kalau misalnya dia melangkahi kepala kita, Pak, dia jalan dari belakang ke depan gitu. Melangkahin itu berarti bukan melewati, bukan melintas ya. Dia ngelompatin kita, itu tidak termasuk kategori melintas di depan orang yang sholat. Mungkin karena di depannya ada yang kosong, dia mau ngambil itu kemudian lompat, walaupun itu beresiko dan tidak ada adab ya. Jadi yang berlaku adalah babnya bab adab, bab etika, karena melompati orang yang sholat, bukan melintasi. Kalau melintas itu di depan kita. Seperti itu Pak Agus. Dalam keadaan darurat boleh gitu. Kenapa? Dalam keadaan darurat boleh begitu melompati begitu. Ya, kalau melompati dari depan ke belakang itu boleh. Yang tidak boleh melintasi. Jadi kiri ke kanan atau kanan ke kiri itu yang nggak boleh. Tapi dalam kondisi darurat apapun menjadi boleh, Pak. Kalau dalam kondisi darurat itu kan ada batas-batasnya ya. Nggak semua kondisi kemudian dikatakan darurat itu. Darurat itu sesuatu yang kalau kita nggak lakukan kita akan celaka. Nah, apakah mengejar soft itu kemudian sampai mencelakakan orang itu masuk darurat? Enggak juga kan gitu ya. Jadi darurat itu kalau kita nggak melakukan kita akan mati atau kita akan celaka. Itu kategori batasan darurat.
Tapi kalau sekedar menunggu menunggu orang selesai sholat, kita mau keluar pintu gitu, nah itu bukan darurat, kecuali dalam kondisi kita sudah nggak tahan mau buang hajat ya, ketimbang nanti buang hajat di dalam masjid, maka itu kondisinya darurat, akan mencelakakan atau akan mengotori masjid. Makasih Ustaz. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu lain yang ingin bertanya, silakan. Nah ini kita juga sering lihat nih Pak, kalau orang kadang nyari tiang, nyari tembok ya, untuk untuk dijadikan sutra pada saat dia mau sholat sunnah. Itu bagus ya, bagus, dan bisa kita contoh juga tuh kalau memang masjidnya banyak tiangnya. Kalau nggak ada tiang, maka cukup bagi kita batas-batas karpet sholat itu kita jadikan sebagai sutra. Kadang kita juga suka sebegini Ustadz, sutronya kita menjadikan orang yang sedang berzikir sebagai sutro kita Ustadz, tapi tiba-tiba dia hilang habis itu Ustadz, karena dia juga mau sholat sunat itu Ustadz. Nah, habis itu kalau ada orang lewat dari sebelah dia, biasanya ada orang lagi lewat, nah itu gimana itu Ustadz? Kenapa Pak Yulius? Kan biasanya gini Ustadz, kita ini kan saf-saf awal atau saf di depan, kita pengen sholat kan pindah ya, sunahnya pindah tempat. Nah, kita menjadikan orang lain yang sedang zikir itu menjadi sutro kita, atau orang masbuk jadi sutro kita di belakangnya. Nah, fenomena ini kadang-kadang orangnya hilang atau enggak, kan dia mau zikir, mau sholat sunnah juga pindah tempat, atau kadang-kadang ini sama orang masbuk, dipikir kita saf baru Ustadz. Nah, orang ikutin saf kita Ustadz. Kadang kita sutro di belakang orang masbuk Ustadz. Sutro di belakang orang masbuk. Nah, ya. Kadang dipikir saf kalau baru. Kita di masjid atau di musola kan jelas ada soft-softnya ya Pak ya. Ya. Nah, maka sebetulnya kita bukan menjadikan orang yang masbuk atau sedang wirid di depan kita sebagai sutro, tapi kita menjadikan batas soft yang sudah ditentukan itu sebagai sutro kita. Jadi bukan menjadikan orang yang sedang sholat masbuk atau sedang dzikir wirid di depan kita sebagai, karena bisa jadi dia selesai lebih cepat dari sholat kita kan gitu. Maka yang kita jadikan sutra itu adalah batas soft itu. Kan tadi disebutkan dalam hadis yang terakhir, kalau kita tidak mendapatkan benda apapun, fa'ilam yakun fal yukhatti khattan, maka kita bisa membuat garis atau menjadikan garis yang sudah ada sebagai batas sutra kita. Satu lagi Ustadz, kemarin saya pernah sholat sama teman, kemudian ya mungkin waktu itu dia mencari sutro Ustadz, dia lagi sholat di tengah, tiba-tiba orang di depan dia pergi, udah tuh dia maju Ustadz, mendekatkan diri ke dinding. Itu gimana Ustadz? Memang seperti itu teknisnya Pak Yulius. Jadi ketika di depan ada dinding, orang yang di sop pertamanya, misalnya dia sholat di sop kedua ya, di karpet yang kedua, kemudian orang yang ada di karpet pertama itu pindah atau keluar, maka kita disunahkan untuk mendekat kepada dinding atau kepada tembok atau kepada tiang yang ada di hadapan kita. Jadi supaya tidak terlalu jauh antara batas dia dengan sutra yang ada. Tapi sebetulnya kalau kita pahami hadis yang terakhir, fal yukhatti khattan, cukup bagi dia menjadikan garis di saf yang ke-1 dan kedua ini sebagai sutrohnya. Jadi nggak perlu menjadikan dinding yang di depan jaraknya agak jauh sebagai sutra, tapi cukup dengan batas garis yang ada di tiap-tiap karpet itu sudah cukup. Itu kalau kita pahami hadis yang terakhir ya, fa'il lam yakun fal yukhatti khattan, hendaklah dia menjadikan garis sebagai bentuk sutrohnya. Ini ada pertanyaan dari Mas Anto di kolom chat ya. Makna fal yuqatil di dalam hadis
apakah benar-benar diartikan dibunuh atau seperti diperangi. Dalam artian kita peringati dengan teguran keras. Nah, fal yuqatil ini menandakan melewati orang yang sholat itu adalah termasuk dosa besar sebagaimana hadis yang pertama tadi. Ya. Madza alaihi minal ismi lakana an yakifa arba'ina khairan lahu. Melewati orang yang berdiri di depan, yang berdiri dalam artian menunggu orang itu untuk selesai sholat selama 40 musim itu lebih bagus ketimbang dia melewati orang yang sholat. 40 musim itu berarti 20 tahun. Ya, 20 tahun. Menunggu berdiri orang itu untuk selesai sholatnya ketimbang kita lewat di depannya itu lebih baik dan lebih bagus ketimbang kita melewati. Makanya penjelasan Rasulullah SAW dalam hadis wal yuqatil, kalau ada orang yang kekeh tetap mau lewat dengan kita, dengan kita berikan peringatan pas, itu sama seperti kita bahasanya seperti memerangi, tapi nggak sampai dibunuh kan gitu. Karena dalam praktek yang kita lihat di kehidupan Rasulullah SAW di Madinah maupun para sahabat itu tidak pernah terjadi orang yang sampai dibunuh ketika melewati orang yang sholat. Kalau memukul dengan keras iya pernah terjadi. Memukul dengan keras, menghalangi dengan keras terjadi. Tapi kalau untuk sampai membunuh belum pernah terjadi. Sehingga hadis ini diartikan begitu kerasnya larangan Rasulullah SAW bagi kita untuk melewati orang yang sedang sholat. Jadi tidak sampai kepada tindakan pembunuhan. Khawatir nanti hadis ini disalahartikan, ya. Makna fal yuqatil di sini adalah untuk kita melarang dengan sungguh-sungguh supaya orang itu tidak melewati kita. Karena kalau kita halangi begini sebetulnya orang tuh sudah langsung kaget kan gitu. Nah, kaget bisa jadi dia mundur, bisa jadi dia maju. Nah, kalau sudah maju sudah kita biarkan. Tapi kalau kemudian dia mundur memaksa lagi untuk lewat, maka dihalangi dengan pas itu termasuk suatu hal yang disunahkan. Tapi kalau sampai membunuh belum ada ya Mas Anto ya, sejarahnya dari sejak zaman Nabi sampai dengan saat ini gitu. Kalau yang disalamin malah ada. Baik, masih ada Bapak Ibu sekalian? Mungkin nggak ada lagi Ustadz. Atau mungkin Bapak Ibu kalau jika ada silakan di unmute speakernya. Baik, kalau tidak ada kita simpulkan Bapak Ibu sekalian, sutra ini adalah hukumnya sunnah, bahkan bisa dikatakan sunnah muakkadah, ya. Tidak sampai ke wajib karena Rasulullah SAW pernah juga sholat di lapangan tidak meletakkan sutroh, ya, dalam 1-2 kesempatan. Ini menandakan kata para ulama bahwasanya sutroh itu hukumnya adalah sunnah, paling tertinggi adalah sunnah muakkadah. Karena konsekuensi kalau dihukumi wajib maka sholat kita menjadi tidak sah ketika ada orang yang melewati atau kita tidak memasang sutroh. Kemudian sutroh itu bentuknya bisa beragam, bisa bermacam-macam, bisa jadi tembok, dinding, tiang, sesuatu yang benda yang tingginya setinggi pelana kuda, atau bisa benda-benda kecil yang terlihat, atau bisa paling minimal adalah garis, ya, kita buat faliyahutu khaton, garis, atau garis yang sudah ada pembatas antara karpet dengan karpet yang lainnya, atau satu sejadah yang kita pakai, ya, karena kemarin musim COVID kita masing-masing pakai sejadah. Nah, itu bisa menjadi batas. Nah, bagi kita yang sholat, maka menghalangi orang yang ada di depan kita adalah salah satu bentuk sunnah yang mesti kita amalkan. Ketika ada orang menolak untuk kita halangi, kita cegah, maka boleh kita mengambil tindakan yang lebih keras sampai kepada memukul, tidak sampai membunuh, ya. Kemudian juga untuk pencegahan pertama dilakukan dengan cara bilutfin,
dengan penuh kelembutan gitu. Jangan langsung dilakukan dengan kekerasan. Nah, bagi kita yang tidak sholat, maka kita menghormati orang yang sholat untuk tidak lewat di depannya, walaupun kita lewat di depannya dengan penuh etika, penuh adab, kesantunan seperti orang timur dengan membukukan badan, kadang ya tetap tidak diperbolehkan kita mengganggu atau melewati orang yang sedang sholat di hadapannya, dan diperbolehkan bagi kita melewati di di luar batas sutroh yang sudah ditentukan. Jadi kalau sudah ditaruh sutrohnya, kita boleh lewat di depan sutroh itu atau di depan garis karpet yang sudah terpasang di tiap-tiap masjid atau musola, atau di batas garis soft yang telah dipasang di tiap-tiap masjid atau musola. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua, menjadi ilmu dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan setelah mengaji ini nggak ada lagi kita yang melewati orang yang sedang sholat, antara orang itu dengan sutroh bagi yang sedang sholat, dan bagi yang sholat bisa menerapkan penghalangan ya atau pencegahan orang yang akan lewat di depan kita. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sebanyak Ustaz, Jazakallahu khairan. Mohon izin pamit Bapak Ibu sekalian. Sama-sama, Ustaz.